Kali ini kita bakal bahas salah satu ide paling dasar, paling fundamental dalam sains, teori atomnya John Dalton. Percaya deh, ini teori yang benar-benar mengubah cara kita mandang segala sesuatu di sekitar kita. Oke, coba deh kita mulai dari pertanyaan yang gede banget. Semua yang ada di sekitar kita tuh terbuat dari apa sih? Meja di depan kamu, udara yang kita hirup, bahkan ya diri kita sendiri. Pertanyaan ini udah bikin pusing para pemikir selama ribuan tahun loh. Sampai akhirnya ada satu orang yang datang dengan jawaban yang, wah, mengubah segalanya. Dan orang itu namanya John Dalton, seorang ilmuwan dari Inggris. Pada tahun 1808, dia nerbitin sebuah karya yang buat zaman itu super radikal. Ini pertama kalinya ada semacam cetak biru ilmiah buat ngertiin dunia kita sampai ke level partikel yang paling kecil. Nah, dari sinilah semua ceritanya dimulai. Jadi, sebelum Dalton, ngomongin atom tuh lebih kayak ngobrolin filsafat, cuma ide-ide aja. Tapi, Dalton ini beda. Dia orang pertama yang pakai bukti, pakai eksperimen buat bilang, hey, atom ini beneran ada, dan inilah blok penyusun dasar dari segala materi. Dan inti dari teorinya tuh ini simple banget sebenarnya. Bayangin, kamu ambil benda apa aja, terus kamu potong. Potong lagi, potong terus, sampai kecil banget. Kata Dalton, nanti kamu bakal sampai di satu titik, satu partikel paling kecil yang udah nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, partikel itulah yang dia sebut atom. Sederhana kan? Tapi dampaknya luar biasa. Dari ide inti tadi, Dalton ngebangun semacam kerangka berpikir. Ada 5 aturan utama atau postulat lah istilahnya. Dan percaya nggak? Selama hampir 100 tahun, 5 aturan ini jadi kayak kitab sucinya para ahli kimia. Ini aturan main alam semesta, setidaknya menurut pemahaman mereka waktu itu. Oke, kita bedah satu-satu ya aturan mainnya. Pertama, semua materi itu isinya atom, dan atom ini nggak bisa dipecah lagi. Kedua, semua atom dari satu unsur yang sama, itu ya identik, sama persis. Ketiga, kebalikannya, atom dari unsur yang beda, ya pasti beda juga. Keempat, atom itu abadi, nggak bisa diciptain, nggak bisa dimusnahin, cuma bisa disusun ulang. Dan yang kelima, kalau atom-atom gabung jadi senyawa, perbandingannya tuh selalu pakai angka yang simpel dan bulat. Tapi, ya namanya juga sains kan, selalu berkembang. Teori sekeren apapun pasti bakal diuji lagi sama penemuan-penemuan baru. Dan bener aja, seiring teknologi makin canggih, teori Dalton yang kelihatannya sempurna ini mulai kelihatan ada bolong-bolongnya. Oke, kita lihat kelembahan pertama, yang juga jadi postulatnya yang paling terkenal. Atom itu nggak bisa dibagi lagi. Bertahun-tahun ini dianggap fakta mutlak. Tapi gimana kalau kita bisa ngintip lebih dalam lagi ke dalam si atom? Dan ternyata atom itu bisa dibagi. Penemuan partikel-partikel super kecil kayak elektron, proton, dan neutron itu bukti kalau atom bukan cuma bola pejal doang. Dia punya isi, punya struktur yang kompleks. Wah, teori bola biliarnya Dalton mulai goyah nih. Lanjut, aturan kedua, atom itu katanya abadi. Dalton bilang, dalam reaksi kimia, atom itu cuma pindah-pindah pasangan aja. Nggak pernah berubah jadi atom lain, nggak diciptakan atau dihancurkan. Kedengarannya masuk akal banget. Tapi, kemudian manusia nemuin yang namanya reaksi nuklir. Lewat proses kayak fisi dan fusi, kita beneran bisa loh mengubah satu unsur jadi unsur lain. Contohnya, uranium bisa diubah jadi unsur yang lebih kecil. Ini sesuatu yang kayaknya nggak pernah kebayang sama sekali di zaman Dalton. Dalton juga bilang kalau semua atom dari unsur yang sama itu kembar identik. Jadi semua atom oksigen di alam semesta ini ya sama persis dengan atom oksigen lainnya. Massa yang sama, ukuran yang sama. Dan ini asumsi yang berguna banget sih buat banyak hal. Cuma lagi-lagi ada tapinya. Kita nemuin yang namanya isotop. Gampangnya gini, isotop itu kembar tapi tak sama. Mereka sama-sama atom dari satu unsur, tapi beratnya beda karena jumlah neutronnya beda. Contohnya karbon 12 sama karbon 14. Dua-duanya karbon, tapi nggak 100% identik. Jadi ya, aturan ini perlu diupdate juga. Kesimpulan besar terakhir dan Dalton adalah soal gimana senyawa terbentuk. Dia ngelihat kalau senyawa kayak air, H2O, perbandingannya selalu simpel, 2:1. Angka-angka bulat. Ini menjelaskan banyak banget hal di kimia waktu itu. Namun, pas kita mulai ngulik kimia organik, kimianya makhluk hidup, kita nemuin molekul-molekul yang ampun, gede dan ribet banget. Contohnya natrium stearat. Ini bahan utama sabun. Coba lihat rumusnya.
Perbandingannya jauh dari kata sederhana. Jadi aturannya Dalton ini emang brilian buat senyawa-senyawa simpel, tapi ternyata nggak berlaku buat semuanya. Oke, setelah kita bahas semua kelemahan ini, mungkin ada yang mikir, wah, berarti Dalton salah total dong. Tunggu dulu. Itu bukan kesimpulan yang tepat sama sekali. Justru, sekarang kita perlu lihat warisan dia yang sebenarnya. Poin pentingnya tuh ini. Meskipun beberapa detail teorinya udah kita perbarui, kerangka berpikir dari Dalton itu ibarat fondasi. Seluruh gedung megah bernama kimia modern itu berdiri di atas fondasi yang dia bangun. Tanpa titik awal dari Dalton, kita nggak akan ada di posisi kita sekarang ini. Dan disinilah letak kejeniusan Dalton yang sesungguhnya. Dia orang pertama yang bikin lompatan berpikir yang luar biasa. Dia berhasil ngehubungin sifat-sifat benda yang bisa kita lihat, kayak kenapa sih hidrogen itu beda dari oksigen, dengan sesuatu yang sama sekali nggak kelihatan di tingkat mikroskopis, yaitu perbedaan mendasar di level atom-atomnya. Brilian! Teori Dalton ini bertahan jadi pegangan utama selama hampir 100 tahun loh, sebelum akhirnya disempurnakan. Ini bikin kita jadi mikir ya, teori-teori sains yang kita yakini kebenarannya sekarang, kira-kira mana ya yang nanti bakal diupdate sama ilmuwan generasi berikutnya? Karena sains itu kan sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir.